Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Octavia Anggraini dari Universitas Cendekia Abditama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang basis data multimedia. Yang pertama ada pengertian dari basis data. Basis data atau database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Database tersusun atas bagian yang disebut filet dan record yang tersimpan dalam sebuah file. Sebuah filet merupakan kesatuan terkecil dari informasi dalam sebuah database. Sekumpulan filet yang saling berkaitan akan membentuk record. Tidak dapat dipungkiri bahwa database merupakan media penyimpanan data yang paling banyak digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Namun, semakin banyaknya aplikasi yang berhubungan dengan data multimedia, maka database melakukan perkembangan dari multimedia database. Kemudian ada pengertian lain dari multimedia database atau database multimedia. Database multimedia merupakan perluasan kemampuan basis data yang dapat menyimpan data tidak hanya teks, akan tetapi dapat berupa suara, gambar, animasi, maupun data multimedia lainnya. Database multimedia sendiri terdiri dari dua tipe, yaitu static dan dynamic media. Yang pertama ada static media. Di sini static media ada berbagai macam, yaitu teks, grafik, dan image. Yang kedua ada dynamic media. Itu berupa animasi, musik, video, atau audio. Berikutnya ada hal-hal yang mempengaruhi perkembangan multimedia database. Penggunaan komputer semakin luas dan kemampuan komputer semakin meningkat. Selain itu, berkembangnya alat-alat teknologi yang bisa menangkap display multimedia seperti handycam, kamera digital, scanner, dan lainnya. Ditambah lagi media penyimpanan data yang semakin besar. Yang kedua ada jaringan komunikasi data dengan kecepatan tinggi yang sudah tersedia saat ini. Yang ketiga, semakin banyaknya aplikasi yang berhubungan dengan data multimedia. Berikutnya ada isi dari multimedia database. Yang pertama ada media data, yaitu berupa aktual data, dapat berupa gambar, audio, video yang di-capture, digitalisasi, diproses, dikompres, dan disimpan. Yang kedua ada metadata, mendeskripsikan beberapa aspek yang berbeda dari media data. Yang pertama ada media format data, yaitu berisi informasi tentang format dari media data setelah ditambah, diproses, dan di-recording. Sebagai contoh, media format data terdiri dari sampling rate, resolusi, frame rate, skema encoding, dan lain-lain. Yang kedua ada media keyword data, yaitu berisi tentang deskripsi keyword, biasanya berhubungan dengan pembuatan media data. Contohnya sebuah video, biasanya memiliki tanggal, waktu, dan tempat merekam. Biasanya disebut juga konten deskriptif data. Yang ketiga ada media feature data, berisi fitur jadi dari media data. Suatu fitur menentukan media konten. Sebagai contoh informasi tentang distribusi warna, jenis-jenis tekstur, dan perbedaan bentuk yang ditampilkan pada gambar sering disebut juga konten dependent data. Selanjutnya ada struktur multimedia database, yaitu ada data analis multimedia. Data disimpan ke dalam database sebagai raw, registering, dan deskriptif data tipe. Raw data umumnya direpresentasikan dengan pixel dalam bentuk byte atau bit.
Contoh, dalam image dapat direpresentasikan pixel dan untuk mendapatkan image ini perlu diketahui ukuran dari image. Yang kedua ada data modeling. Data modeling ini dikhususkan dalam konseptual desain dari multimedia database untuk mengeksekut operasi khusus seperti media object selection, insertion, querying, dan retrieval. Selanjutnya ada data retrieval, yaitu sasaran terakhir dari multimedia database adalah bagaimana mengakses informasi multimedia secara efektif. Berdasarkan tanggapan dalam pengaksesan, objek multimedia dibagi menjadi dua, yaitu objek aktif dan pasif. Di sini objek aktif memiliki arti sebagai objek yang berpartisipasi dalam proses retrieval, sedangkan objek pasif tidak. Dalam kenyataannya, sebuah objek multimedia database seharusnya menjadi objek aktif. Yang selanjutnya ada query language. Dalam proses multimedia database, query user diproses dengan mendefinisikan query language sebagai bagian dari database multimedia. Multimedia query language harus memiliki kemampuan untuk menghandle kompleks spatial dan temporal relationship. Multimedia query dapat dibagi menjadi subgroup, yaitu keyword querying, semantic querying, dan visual querying. Selanjutnya ada multimedia communication. Komunikasi merupakan tujuan utama dari sistem informasi. Penyebab multimedia memungkinkan multi-user untuk berkomunikasi satu sama lain. Berikutnya ada mendesain multimedia database. Yang pertama ada mengatur perbedaan tipe input, output, dan media penyimpanan. Di sini ada input. Yang pertama image, yaitu contohnya scanner atau digital kamera. Yang kedua ada audio, contohnya mikrofon dan MIDI. Yang ketiga ada video, contohnya video kamera. Terus ada output. Yang pertama ada image, yaitu contohnya monitor dan printer. Yang kedua ada audio, contohnya speaker, video, contohnya monitor dan speaker. Yang kedua ada menangani banyaknya model kompresi data dan format penyimpanan. Image, BMG, JPEG, audio, MIDI, MP3, video, MPEG, DAT, AVI. Yang ketiga ada mendukung perbedaan platform dan sistem operasi. Walaupun user dapat menggunakan sistem operasi yang berbeda, tetapi butuh user level view database yang sama. Yang keempat ada mengintegrasikan perbedaan data model. Beberapa data seperti numerik dan teks dapat ditangani dengan menggunakan relational database model. Tetapi untuk data seperti image dan video lebih baik jika ditangani dengan menggunakan object-oriented data model. Keduanya digabungkan dalam multimedia database. Yang kelima ada memberikan sistem query yang user-friendly untuk beberapa data media yang berbeda. Contohnya query untuk menampilkan frame sampel video, menampilkan klip yang sesuai dengan suatu track audio, deskripsi tekstual menggunakan keyword. Kemudian ada jenis aplikasi multimedia berdasarkan karakteristik pengelolaan datanya. Yang pertama ada aplikasi repository. Sejumlah besar data multimedia serta metadata, yaitu ada tanggal format media, data kunci media, data fitur media yang disimpan untuk tujuan pengambilan, misalnya repositori, citra satelit, gambar teknik, gambar pindaian radiologi.
Yang kedua ada aplikasi presentasi, melibatkan pengiriman data multimedia yang tunduk pada batasan waktu. Melihat atau mendengarkan secara optimal memerlukan database multimedia untuk mengirimkan data pada kecepatan tertentu yang menawarkan kualitas layanan di atas ambang batas tertentu. Di sini data diproses saat dikirimkan. Contoh, membuat anotasi pada data video dan audio, analisis pengeditan waktu nyata. Kemudian ada kerja kolaboratif menggunakan informasi multimedia. Ini melibatkan pelaksanaan tugas kompleks dengan menggabungkan gambar, mengubah notifikasi. Contohnya yaitu jaringan layanan kesehatan cerdas. Kemudian ada tantangan terhadap database multimedia. Yang pertama ada pemodelan. Bekerja di bidang ini dapat meningkatkan teknik pengambilan basis data dibandingkan informasi, sehingga dokumen merupakan bidang khusus dan patut mendapat pertimbangan khusus. Yang kedua ada desain. Desain konseptual, logis, dan fisik dari database multimedia belum ditangani sepenuhnya karena masalah kinerja dan penyetelan di setiap level jauh lebih kompleks karena terdiri dari berbagai format seperti JPEG, GIF, PNG, MPEG yang tidak mudah untuk mengkonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan database multimedia pada disk standar apapun menghadirkan masalah representasi, kompresi, pemetaan, kehierarki perangkat, pengarsipan, dan buffering selama operasi input-output. Dalam database multimedia, fasilitas BLOB atau Binary Large Object memungkinkan bitmap yang tidak diketik untuk disimpan dan diambil. Kemudian ada kinerja. Untuk aplikasi yang melibatkan pemutaran video atau sinkronisasi audio-video, keterbatasan fisik mendominasi. Penggunaan pemrosesan paralel dapat mengatasi beberapa masalah, namun teknik tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Selain database multimedia, ini memakan banyak waktu pemrosesan dan juga bandwidth. Kemudian ada query dan pengambilan. Untuk data multimedia seperti gambar, video, audio, pengaksesan data melalui query membuka banyak masalah seperti formulasi query yang efisien, eksekusi query, dan pengoptimalan yang perlu ditangani. Kemudian ada area di mana database multimedia diterapkan. Yang pertama ada manajemen dokumen dan pencatatan. Di sini industri dan bisnis yang menyimpan catatan rinci dan beragam dokumen. Contoh catatan klaim asuransi. Yang kedua ada penyebaran pengetahuan. Basis data multimedia adalah alat yang sangat efektif untuk penyebaran pengetahuan dalam hal menyediakan beberapa sumber daya. Contohnya buku elektronik. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Materi pembelajaran berbantuan komputer dapat dirancang dengan menggunakan sumber multimedia yang saat ini menjadi sumber belajar yang sangat populer. Contoh perpustakaan digital. Selanjutnya ada pemasaran, periklanan, retail, hiburan, dan perjalanan. Contoh tur virtual keliling kota. Kemudian ada kontrol dan pemantauan real time. Ditambah dengan teknologi database aktif, penyajian informasi multimedia dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk memantau dan mengendalikan tugas-tugas kompleks. Contoh, kontrol operasi manufaktur. Kemudian ada kelebihan sistem database. Yang pertama ada kecepatan dan kemudahan atau speed.
Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam pengelompokan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, ada pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika ada perubahan data alamat mahasiswa misalnya, maka tidak perlu kita mengupdate semua data di masing-masing bagian, tetapi cukup hanya satu di satu basis data. Yang ketiga, ada efisiensi ruangan penyimpanan atau space. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruangan penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Selanjutnya ada keakuratan atau asuransi. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antar data, dan lain-lain dapat menekankan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Selanjutnya ada ketersediaan atau availability. Dengan basis data, kita dapat membackup data, memilah-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke tempat lain. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu organisasi dari waktu ke waktu membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar. Kemudian ada keamanan atau security. Kebanyakan sistem basis data dilengkapi dengan fasilitas manajemen penggunaan, diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Kemudian ada kebebasan data atau data independence. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level database multimedia tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. Kemudian ada user view. Basis data penyediaan pandangan yang berbeda-beda untuk tiap-tiap pengguna. Seperti contoh, kita memiliki data-data dari perusahaan yang bergerak di bidang retail. Data yang ada berupa data barang, penjualan, dan pembelian sehingga ada beberapa jenis pengguna yang memerlukan informasi terkait dengan data perusahaan tersebut. Kemudian ada kekurangan pada sistem basis data. Yang pertama, ada lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya yang secara berkala. Yang kedua, ada proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Yang ketiga, ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Yang keempat, ada sistem lebih rumit, sehingga memerlukan orang ahli. Sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam risiko, sehingga hanya orang ahli yang hanya bisa menanganinya. Kemudian ada multimedia dasar arsitektur, berbasis pada prinsip otonomi. Yang pertama, setiap jenis media yang dikelola dengan cara khusus sesuai dengan jenis media. Yang kedua, dapat melakukan join antara struktur data yang berbeda. Yang ketiga ada pemrosesan query yang relatif cepat karena struktur yang khusus. Yang keempat, ada satu-satunya pilihan untuk data bank yang legal. Kemudian ada prinsip keseragaman. Yang pertama, ada struktur abstrak tunggal untuk mengindeks semua jenis media. Yang kedua, ada abstrak di luar dari bagian yang umum dari jenis media berbeda metadata. Yang ketiga, ada struktur hanya satu,
yaitu implementasi mudah. Yang keempat ada anotasi untuk jenis media berbeda. Selanjutnya ada prinsip organisasi hibrida. Yang pertama ada hibrid dari dua yang pertama. Tipe media tertentu menggunakan indeks mereka sendiri, sedangkan yang lain menggunakan indeks diseragamkan. Yang kedua ada dapatkan keuntungan dari dua yang pertama. Yang ketiga, bergabunglah melalui sumber data yang multiple menggunakan indeks mereka sendiri. Kemudian ada manfaat dari basis data bagi penggunanya. Yang pertama, yaitu kemudahan dan kecepatan. Sistem basis data memberikan sebuah kemudahan untuk memilih data menjadi satu kelompok secara berurutan dengan cepat. Sistem tersebut juga dapat menghasilkan pencarian data yang diperlukan bisa ditemukan secara cepat. Yang kedua, ada multi-user. Basis data memberikan kemudahan akses bagi satu atau beberapa pengguna dalam waktu yang bersamaan, sehingga kinerja perangkat dan jaringan dapat mempermudah melalui multi-user sebab penyimpanan hanya memuat satu unit yang bisa diakses secara bersamaan. Yang ketiga ada keamanan data. Keamanan data merupakan hal yang paling penting bagi layanan sistem basis data. Sistem basis data akan mengamankan data yang ada dalam sistem tersebut melalui perangkat yang diberi password, menyebabkan hanya pihak yang diizinkan untuk mengakses data tersebut. Yang keempat ada penghematan biaya perangkat. Satu basis data terpusat bagi para perusahaan besar untuk menghemat biaya perangkat komputer. Hal itu menjadikan perusahaan tidak lagi membutuhkan hard disk di setiap komputer pada tempat yang berbeda. Melalui koneksi jaringan internet, cabang perusahaan di daerah terpencil pun dapat melakukan akses data yang ada pada pusat. Yang kelima ada kontrol data terpusat. Satu server terpusat untuk melakukan penyimpanan data memudahkan banyak pengguna di cabang untuk mengakses data tersebut. Sebagai contoh adalah kantor perusahaan tidak perlu membuat suatu data di tiap divisinya. Setiap divisi dapat mengumpulkan data khusus melalui satu server yang telah ditentukan sehingga mempermudah atas untuk melihat laporan. Kemudian manfaat basis data untuk mengatasi masalah-masalah. Yang pertama ada data yang tidak stabil atau redundansi. Terjadinya beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda karena waktu yang cukup panjang. Penyimpanan data yang berulang-ulang di beberapa file juga dapat mengakibatkan inkonsistensi atau tidak konsisten. Yang kedua ada kesulitan pengaksesan data. Timbulnya kesulitan untuk mengakses data secara bersama. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan sistem manajemen basis data yang mengambil data secara langsung dengan bahasa yang mudah digunakan. Yang ketiga ada isolasi data untuk standarisasi. Sulitnya dalam menulis program aplikasi untuk mengambil dan menyimpan data. Jika data terdistribusi dalam beberapa file dalam bentuk format yang berbeda, maka diperlukan standarisasi data dalam satu format yang sama sehingga mudah membuat program aplikasinya. Yang keempat ada masalah keamanan atau security. Keamanan data dapat diatur melalui program yang dibuat oleh pemrogramer dengan memanfaatkan fasilitas keamanan dari sistem operasi. Dengan sistem basis data, maka pembagian hak akses sesuai dengan tingkatannya. Misalnya, data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia dan tidak boleh diakses oleh departemen lainnya. Yang keempat ada masalah integrasi atau kesatuan. Manajemen basis data berisi file data yang saling berelasi. Masalah utama adalah bagaimana hubungan antar file tersebut terjadi, meskipun diketahui bahwa file B berhubungan dengan file A, namun secara teknis
maka ada file kunci yang menghubungkan kedua file tersebut. Kemudian yang kelima ada masalah data independen atau kebebasan data. Perintah-perintah dalam sistem manajemen basis data mudah digunakan. Seperti kita ingin melihat data, cukuplah dengan perintah use. Hendak menambahkan data, cukup dengan append. Ini berarti perubahan apapun dalam basis data, semua perintah akan mengalami kestabilan tanpa perlu ada yang diubah. Kemudian ada model basis data. Model data yang paling umum yang berdasarkan pada hubungan antar record dalam database atau record-based data models. Terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama ada model basis data hierarki atau hierarchical database model. Yang kedua ada model basis data jaringan atau network database model. Yang ketiga ada model basis data relasi atau relation database model. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih